Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, masa Advent pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 2, ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan.
Bait Allah adalah sebutan untuk menunjukkan tempat kediaman Allah di bumi. Nabi Yesaya menubuatkan keadaan Yerusalem pada hari-hari terakhir dan mengatakan bahwa Allah akan membangun bait-Nya yang berdiri tegak menjulang dan akan menarik perhatian bangsa-bangsa untuk berduyun-duyun datang. Sehingga keberadaan bait Allah di Yerusalem membuat kota Yerusalem bukan hanya menjadi pusat pemerintahan kerajaan, tetapi juga menjadi pusat keagamaan. Kesanalah umat Allah berziarah untuk merayakan berbagai perayaan ibadah. Umat yang beribadah akan menjadi para pejuang yang siap menegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang berdiri tegak akan berdampak pada hadirnya kedamaian dalam kehidupan. Itulah hakikat rumah Tuhan, bukan pada bangunan yang indah. Dengan kata lain, bait Allah bukan sekadar tempat umat beribadah, melainkan tempat di mana keadilan dan kebenaran dihidupi. Kisah seorang perwira yang memiliki seorang hamba sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh dapat menginspirasi kita untuk belajar mewujud nyatakan kepedulian kita kepada siapapun. Perwira itu memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Ia juga memiliki kerendahan hati ketika Yesus hendak datang ke rumahnya. Ia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Seorang perwira yang mau turun tangan menolong hambanya merupakan salah satu bentuk ibadah yang nyata dalam tindakan. Contoh seperti ini sangat langka terjadi karena biasanya seorang perwira bisa bertindak sewenang-wenang atas hambanya. Sebab seringkali kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang-orang yang telah membantu kita. Semoga kita mampu meneladani sikap perwira yang telah menghadirkan bait Allah dalam tindakan yang nyata. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit yang melumpuhkan hati kami. Semoga kami mampu dan rela melakukan yang baik terhadap semua orang. Amin.